Pihaknya turut merampas peralatan digunakan suspek untuk mencuri perkakas penting di pelantar tersebut. Berdasarkan penemuan kesan kabel yang telah dipotong dan bateri yang dilonggokkan sepanjang 2 hari di situ. Dia potong kabel sana, potong kabel sini. Yang kita paling risau, platform yang mengeluarkan gas. Oh iya betul. Sekali dia potong, leak gas, spark api, habis. Aduh, malu guys, asli malu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali, tapi ini memalukan. Kok bisa begitu? Kok bisa ini terjadi gitu ya? Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Baik, seterusnya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM Terengganu menahan 7 lelaki warga Indonesia yang menceroboh pelantar minyak tidak berpenghuni di lapangan Tembikai di kedudukan 77 Batu Nautika dari perairan Kuala Terengganu semalam. Kalahnya Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid berkata pihaknya menerima maklumat daripada syarikat cari gali minyak tempatan selaku pemilik pelantar tersebut berkaitan pencerobohan itu pada jam 1:30 tengah hari Rabu lepas. Khairul Anwar berkata hasil pemeriksaan membawa kepada tangkapan suspek yang berusia lingkungan 25 hingga 45 tahun yang bersembunyi di ruang ventilasi. Dia berkata suspek yang direman 7 hari bermula Jumaat bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 378 Kanun Keseksaan dihantar menggunakan sebuah bot ke pelantar tersebut sebelum ditinggalkan pemandu yang melarikan diri selepas menyedari kehadiran kapal yang membawa kru operasi pelantar. Pihaknya turut merampas peralatan digunakan suspek untuk mencuri perkakas penting di pelantar tersebut. Berdasarkan penemuan kesan kabel yang telah dipotong dan bateri yang dilonggokkan sepanjang 2 hari di situ. Sementara itu beliau memaklumkan pihaknya masih menganggarkan nilai rampasan. Namun impak kecurian perkakasan berkenaan boleh menjejaskan operasi serta produksi syarikat terbabit hingga dipercayai mencecah puluhan juta ringgit sehari. Impak kepada pengoperasian itu amat besar. Sebab satelit punya platform ni dia adalah mengenerate untuk expand production tu, membantu. Jadi stok benda tu, produksi tu terganggu, itu yang akan impact sangat besar lah. Dan satu lagi kita risau, yang dia orang naik atas platform ni tak tahu apa benda tu. Dia potong kabel sana, potong kabel sini. Yang kita paling risau, platform yang mengeluarkan gas. Oh iya betul. Sekali dia potong, leak gas, spark api, habis. Allah. Itu disaster tau. Aduh, malu guys, asli malu banget. Ketangkap gitu ya. Pencuri pelantar minyak 7 WNI ke Kep Maritim Malaysia. Bro, baru aja ada berita yang bikin geger nih di Malaysia. 7 warga negara Indonesia ketangkep Maritim Malaysia gara-gara masuk pelantar minyak kosong di perairan Terengganu. Seriusan? Kok bisa? Ini kejadian di titik 77 Batu Nautika dari Kuala Terengganu pas kru operasi pelantar ngeh kalau ada orang asing yang sembunyi di ruang ventilasi sama bilik generator. Jadi gini, awalnya kru pelantar curiga pas mereka ngecek rutin, terus mereka laporin ke pihak berwajib. Kapal maritim Brawa langsung dikerahin buat ngejar ke lokasi. Tapi ya, bukan hal gampang bro. Laut lagi bergelora, suasana gelap, dan mereka baru bisa naik ke pelantar jam 11.30 pagi keesokan harinya. Pas dicek, beneran ada bukti kuat kalau pelantar ini habis diceroboh. Banyak kabel yang udah dipotong, baterai numpuk, sama peralatan lengkap buat maling kayak pemotong kabel, spanar, dan tali. Dari hasil interogasi awal, ketujuh-tujuhnya ini diduga diantar pakai kapal yang langsung kabur pas lihat ada kru operasi datang. Mereka ini udah 2 hari di pelantar buat nyolong barang-barang mahal kayak panel surya, baterai berkualitas, dan kabel premium. Kalau ini lolos, bisa rugi puluhan juta ringgit cuy. Yang lebih bahaya, kalau mereka ambil barang vital, operasi minyak di situ bisa terganggu parah. Dan ternyata ini bukan yang pertama kali kejadian. Dari awal bulan Januari tahun ini, udah ada 4 kasus pencurian serupa di pelantar minyak kosong sekitar perairan Terengganu.
Nah, ini mulai bikin tanda tanya besar. Mereka ini kerja sendiri atau ada sindikat gede yang ngatur semuanya dari belakang? Gak mustahil kalau ada jaringan kriminal yang udah lama nargetin pelantar minyak kosong buat dijarah. Dengan ketangkapnya 7 orang ini, harapannya sih pihak berwajib bisa ngorek lebih dalam soal jaringan mereka dan mencegah kejadian serupa terulang lagi. Sekarang mereka direman 7 hari buat penyidikan lebih lanjut di bawah pasal 378 Kanun Keseksaan. Yang pasti, ini bukan cuma bahaya buat industri minyak doang, tapi juga buat mereka sendiri. Betul. Pelantar minyak itu bukan tempat main-main, bro. Betul. Bisa aja nyawa mereka sendiri yang terancam kalau ada kecelakaan pas mereka nyolong barang-barang penting di situ. Pelajaran yang bisa diambil? Keamanan pelantar minyak harus diperketat. Kalau enggak, bakal terus jadi target empuk buat maling. Dan satu hal lagi, pihak berwajib harus serius selidikin apakah ada sindikat besar di balik semua ini. Betul. Yang jelas, kasus ini udah bikin banyak pihak sadar betapa gawatnya ancaman ke industri minyak dan gas di Malaysia. AIP di luar negeri, kenapa masih ada yang maluin? Goksi guys, belum kelar isu 7 warga Indonesia yang ketangkep gara-gara nyolong di pelantar minyak Malaysia. Masih banyak lagi kasus yang bikin nama Indonesia jadi bahan omongan. Emang nggak semua WNI di luar negeri berbuat onar. Banyak juga yang kerja keras cari rezeki halal. Tapi tetap aja ada segelintir oknum yang bikin malu. Nah, kali ini kita bakal bahas sederet tindakan memalukan warga Indonesia di luar negeri yang bikin kita semua tepok jidat. Kasus-kasus memalukan WNI di Malaysia. Kalau ngomongin Malaysia, negara ini emang udah jadi tujuan utama pekerja migran dari Indonesia. Iya sih, benar. Ada yang kerja sah, tapi nggak sedikit juga yang masuk secara ilegal. Sayangnya, selain cari nafkah, ada juga yang malah jadi biangkrok. Ini beberapa kasus yang sempat heboh. 1. Sindikat pencurian besi dan kabel. Nggak cuma pelantar minyak, banyak kasus pencurian besi dan kabel di Malaysia yang pelakunya warga Indonesia. Biasanya sih ini kerjaan geng terorganisir. Barang hasil curian dijual ke pasar gelap dan yang rugi bukan cuma perusahaan tapi juga masyarakat karena listrik bisa mati. Bahkan ada yang kena kesetrum gara-gara kabel dicabut sembarangan. 2. Perompakan dan penculikan di di Sabah. Sabah sering banget jadi zona merah buat kejahatan lintas negara. Ada kasus perompakan bersenjata, penyelundupan manusia, sampai penculikan buat tebusan yang melibatkan oknum warga Indonesia. Parahnya, kadang mereka kerjasama sama kelompok bersenjata dari selatan Filipina. 3. Sindikat penipuan online. Lo pernah dengar istilah Macau scam atau love scam? Nah, beberapa kasus penipuan online di Malaysia ini juga ada kaitannya sama WNI yang tergabung dalam jaringan internasional. Mereka ngincer korban lewat telepon atau media sosial, nipu duit sampai ratusan juta, terus kabur. Astagfirullah. Kelakuan memalukan WNI di negara lain. Jangan salah, Malaysia bukan satu-satunya tempat kejadian. WNI juga sering bikin heboh di negara lain, dari Arab Saudi sampai Jepang. 1. Kasus tahanan di Arab Saudi pun, ada aja TKI yang ditangkap di Arab Saudi karena kerja ilegal atau malah terlibat pembunuhan dan pencurian. Nggak sedikit yang kena hukuman mati karena di sana hukumannya super ketat. 2. Penyelundupan narkoba ke Thailand, Cina. Masalah narkoba juga serius banget. Udah banyak WNI yang ditangkap di Thailand, Cina, sampai Iran gara-gara nyelundupin sabu dan ekstasi. Di beberapa negara kayak Arab Saudi dan Cina, hukuman buat penyelundup narkoba itu mati. Bro, pelancong nggak sopan di Jepang dan Korea. Lo pasti sering lihat berita turis Indonesia yang malu-maluin di Jepang dan Korea. Ada yang buang sampah sembarangan, rusakin fasilitas umum, atau bahkan makan di restoran tapi nggak bayar. Udah gitu, nggak sedikit yang protes nggak jelas kalau ditegur. Kenapa masih terjadi? Pertanyaannya, kenapa masih ada aja WNI yang berani ngelanggar hukum di luar negeri? Kenapa? Beberapa faktor yang bikin kejadian ini terus berulang. Ekonomi sulit, banyak yang nekat kerja ilegal atau nyolong, karena di Indonesia sendiri cari kerja susah dan gajinya kecil. Pendidikan rendah, kurangnya pemahaman soal hukum dan etika, bikin mereka gampang tergoda buat jalan pintas. Kurangnya pengawasan, banyak TKI yang berangkat tanpa izin resmi atau lewat jalur ilegal, jadi susah dilacak dan gampang dimanfaatkan sindikat kriminal. Bagaimana? Sebenarnya,
nggak semua WNI di luar negeri berperilaku buruk. Betul. Banyak yang kerja keras, jadi pahlawan devisa dan bikin nama Indonesia bangga. Betul. Tapi kasus-kasus kayak gini tetap harus diatasi. Pemerintah harus lebih tegas dalam ngasih edukasi dan kesadaran hukum sebelum warga berangkat ke luar negeri. Benar. Memperketat pengawasan pekerja migran biar nggak gampang dimanfaatin sindikat kriminal. Memastikan ada perlindungan hukum buat WNI yang kerja secara sah di luar negeri. Benar. Kesimpulannya, 1 atau 2 orang yang berbuat onar bisa merusak citra jutaan WNI yang baik di luar negeri. Jangan sampai gara kelakuan segelintir oknum Indonesia terus dipandang negatif di mata dunia. Ayo kita bawa nama baik negara dengan perilaku yang baik juga. Haruslah. Gimana guys? Menurut lo kejadian ini bakal terus berulang atau bisa dikendalikan? Janganlah. Jangan terulang lah. Jangan like, komen, dan subscribe buat info menarik lainnya. Alright guys, udah selesai videonya dan sangat memalukan sekali warga Indonesia jadi ancaman baru di perairan Malaysia. Ini nggak apa ya guys ya, bukan hal sepele loh ini taruhannya juga nyawa loh. Bertambah benci aku dengan warga nih, tak habis-habis buat hal menyusahkan negara orang. Aduh, menceroboh Malaysia adalah ajaran Soekarno. Aduh, ada ya komennya. Warga sana memang sering memalukan negara sendiri. Aduh guys, janganlah guys ya. Ya memang faktornya karena ekonomi sulit, karena memang ada sindikat, karena ada hal-hal. Tapi please lah janganlah. Kalau kita bisa membanggakan Indonesia, yuk banggakan, jangan bikin malu gitu loh ya. Allah, macam mana kalau udah terjadi macam ni kan? Allah, kasihanlah anak keluarga kalian kan. Allahu Akbar. Tak tahulah saya nak cakap apa pasal-pasal macam ni kan. Memang memalukan. Aduh, janganlah ya kan. Janganlah, harus lebih faham lagi tentang hukum-hukum ya kan. Jangan sampai menjadi sindikat-sindikat seperti itu yang istilahnya merugikan ya diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara-negara yang dimaling juga gitu kan. Kok bisa gitu ya? Aduh. Perampok di laut memang kerja orang Indonesia dari dulu dan selama-lamanya. Kok bisa? Nggak gitu juga lah, nggak semuanya gitu. Syukur kehadirat Allah ya, maritim Malaysia cukup hebat buat kerja. Subhanallah, menceroboh negara orang dan merosakkan serta memusnahkan harta negara orang perlu dihukum sekeras-kerasnya. Kurang ajar, mau baling telur. Aduh, macam mana kalau macam ni kan? Oke guys, semoga ini video menjadi pelajaran dan yuk kita perbaiki diri kita. Ya kan, malu lah guys ya. Malu, saya aja malu kadang istilahnya banyak komentar-komentar daripada Indonesia itu yang istilahnya menjelek-jelekkan negara orang. Ya ngapain ke Arab Saudi, ngapain ke Malaysia, ya kan. Gak tau lah, memang dari dulu. Saya dulu jadi TKI juga kayak gitulah, ada komen seperti itu ya kan. Dan apa ya, kayak kita tuh diremehkan sama orang. Tapi kalian tahu nggak, yang lebih memalukan adalah ketika kita ya menjadi maling, menjadi pencuri ya di negara orang. Kalau kita bekerja halalan thayyiban ya nggak apa-apa loh. Toh bukan kalian yang ngasih gaji kan. Oke guys, aduh nggak tahu dah kalau kayak gini nih kita mau ngomong apa juga apa ya. Ya intinya saya menasihati diri saya sendiri dan teman-teman sekalian nih yang masih waras ya kan. Yuk kita berbuat kebaikan gitu. Yuk kita hindari hal-hal yang demikian gitu ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.